Malam itu, Rudy duduk sendirian di ruang tamu. Sudah 3 hari istrinya dimakamkan, tapi rasa kehilangan itu masih menghantui pikirannya. Rumah yang dulu ramai dengan suara tawa istrinya, kini hanya dipenuhi kesunyian. Tepat pukul 12:05, telepon di meja berdering. Nomor tak dikenal. Rudy sempat ragu, tapi ia angkat juga. "Halo, ini siapa?" Tidak ada jawaban, hanya suara berdesis, bercampur gemeretak, seperti suara orang bicara di dalam air. Lalu perlahan, terdengar suara lirih, suara yang sangat ia kenal. "Mas, aku kedinginan, tanahnya basah sekali." Rudy terkejut, langsung merinding. "Ini suara istriku." Rudy heran bertanya dalam hati, tapi bagaimana mungkin? Dengan panik, ia bertanya, "Kamu di mana, istriku?" Terdengar isakan pelan, lalu suara itu menjawab, "Aku di sini, Mas. Di bawah tanah. Tolong keluarkan aku." Rudy terdiam, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar rumah. Langkah kakinya terburu-buru, menembus dinginnya malam. Sesampainya di pemakaman, suasana begitu sunyi. Lampu jalan redup, dan angin dingin berhembus kencang. Ia mendekat ke makam istrinya, dan saat itulah ia melihat sesuatu. Tanah gundukan makam itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Rudy ketakutan. Ia melihat di dalam makam itu. Ya Tuhan, itu apa? Telepon Rudy kembali berdering. Nomor yang sama, dengan tangan bergetar, ia angkat. Suara itu kini terdengar lebih jelas, lebih dekat, lebih menyeramkan. "Mas, kenapa kau biarkan aku sendirian? Aku di sini, aku masih hidup, Mas." Air mata Rudy jatuh. Dengan nekat, ia mulai menggali tanah makam itu dengan tangannya sendiri. Kukunya patah, tangannya berdarah, tapi ia tidak peduli. Tanah itu terus ia kikis, semakin dalam, semakin cepat. Sampai akhirnya, ia melihat jari-jari pucat yang kotor oleh tanah, meraih ke permukaan. Rudy menarik tangan itu sekuat tenaga, tapi yang muncul bukan istrinya, melainkan tubuh pucat penuh belatung, wajahnya hancur, dan matanya kosong menatap Rudy. Makhluk itu mendekapnya erat, dan berbisik di telinganya dengan suara yang sama. "Aku kan sudah bilang, aku masih di sini." Telepon di saku Rudy kembali berdering. Nomor tak dikenal itu masih muncul. Tapi kali ini, telepon jatuh ke tanah. Layar menyala, dan yang terlihat hanyalah nomor Rudy sendiri yang sedang menelepon. Jangan lupa, like dan share jika kamu ingin lebih banyak kisah seram seperti ini. Berani temukan misteri selanjutnya? Tetaplah bersama kami.